Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita menyempatkan diri untuk mengaji, meninggalkan sejenak hiruk pikuk dunia yang terkadang merampok kebahagiaan kita, yang terkadang menjadikan kita tak memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Ahibati fillah, inilah kehidupan dunia yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, ketahuilah, ini sebuah pengumuman, sebuah pemberitahuan dari pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan kehidupan, yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, tempat berbangga-banggaan di antara kalian, memperbanyak harta dan anak. Itu kehidupan dunia. Allah yang menyebutkan semua ini sementara. Engkau berbangga-banggaan, apa sih yang kau banggakan? Engkau memperbanyak anak, harta, kemana kelak harta dan anak-anakmu? Engkau akan tinggalkan semuanya. Seperti air hujan. Sekarang kita di musim penghujan. Kemarin kita melihat sawah-sawah yang kering, yang menguning, yang tidak ada kehidupan di sana. Tanah-tanah yang tandus, bahkan pecah, terbelah itu tanah. Kehidupan tidak ada. Tatkala Allah turunkan hujan, subhanallah, sawah-sawah itu menjadi hijau. Para petani bergembira, takjub tatkala melihat sawahnya hijau. Tapi sampai kapan dia akan tetap hijau? Dia akan menua, akan melemah, kemudian dia akan dipanen. Habis setelah itu. Di akhirat, itu kehidupan dunia. Di akhirat itu ada azab yang pedih, dan ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Adapun kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kaitannya dengan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini? Al-Imam Bukhari di bab nomor 292. Beliau menyebutkan tentang babud du'a indal karb. Bab doa tatkala kita sedang gundah, sedang galau, sedang ada sesuatu yang menimpa kita. Ya, yang kebanyakan urusan dunia. Di masa pandemi ini yang belum berakhir, berapa banyak manusia-manusia yang ingin tenang hidupnya, tapi ada yang mengganggunya.
Kadangkala dia berangkat rekreasi bersama keluarga. Seperti kisah kemarin, entah di mana, apa di Banyuwangi. Ayah ibu dengan 3 anaknya. Ya, dia berharap mendapatkan sedikit hiburan. Tapi ternyata sang bapak pulang dengan 2 anaknya. Istri dan anaknya diseret oleh banjir. Yang terkadang membuat orang tua jadi galau. Kadangkala ada cita-cita yang tidak tercapai. Ada keinginan-keinginan yang tidak terlaksana, yang membuatmu jadi galau. Orang yang tidak beriman, tatkala ditimpa oleh kegalauan, mungkin dia dibuli, mungkin dia disakiti, mungkin dia ditimpa oleh hutang yang melilitnya. Ada orang-orang yang keimanannya lemah, apa yang akan terjadi? Terkadang dia memilih untuk bunuh diri. Atau dia mencari solusi di tempat yang membawa kepada bencana terhadap kehidupan akhirat. Haibati fillah. Inilah kehidupan dunia. Hari ini mungkin engkau tersenyum, bergembira. Tapi bisa jadi besok engkau menangis. Subhanallah. Tapi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menghadapi semuanya dengan bantuan Sang Pencipta. Karena dia percaya. Maka apa yang dibaca seorang tatkala mendapatkan musibah, tatkala dengan keluarganya terkena COVID-19, tatkala dia punya usaha bangkrut, gagal, atau dia di PHK, apa yang harus dia lakukan? Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muslim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Abi al-Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karb la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Muslim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham. Hisham berkata telah mengajarkan kepada kami Qatadah ibn Da'am as-Sadusi. Dia berkata telah aku meriwayatkan dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dia berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa perkara yang menyusahkan, yang membuat beliau kepikiran dan perkara tersebut, kegundahan, beliau membaca la ilaha illallah. Beliau kembali mengingatkan kepada dirinya, menanamkan ke dalam jiwanya, menyirami tauhidnya dengan mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Orang biasanya kalau susah, dia akan mencari tempat berlindung. Mencari tempat meminta pertolongan. Mencari orang yang dapat membuatnya keluar dari kesulitan dan kesukaran. Dia akan mencari hal itu. Sehingga kalau kita melihat tempat-tempat kesyirikan, itu terkadang yang banyak datang ke sana orang yang sedang susah. Dia mencari solusi. Usaha dia bangkrut. Atau dia punya masalah di tempat kerjanya. Yang memungkinkan dia akan di PHK. Atau dia tersangkut kasus pidana.
atau korupsi, atau apa aja lah, yang membuat dia bingung. Dia mencari solusi agar dia bisa keluar dari kegundahan tersebut. Kemana kau mau pergi? Orang yang hendak tenggelam, terseret banjir. Apapun yang ada di mata dia, dia pegang. Dia pikir akan menyelamatkan dia, walaupun ternyata yang dia pegang adalah ular. Bukan keselamatan yang dia dapatkan. Maka berhati-hati tatkala engkau sedang galau, sedang ditimpa masalah, ucapkan la ilaha illallah. Ada banyak yang dipertuhankan oleh manusia. Berhala-berhala, patung-patung, orang-orang yang sudah mati, arwah-arwah nenek moyang, yang diyakini dapat membantu mereka, sehingga mereka menghambakan diri, memberikan sesajen ke sana. Jangan, saudaraku, ayuhal muslim, bukankah engkau mengatakan la ilaha illallah? Bukankah engkau mengaku bahwa pengikut Nabi SAW, yang engkau mengaku itu? Tapi kenapa tatkala engkau susah, engkau jadi lupa sama Allah Azza wa Jal, engkau jadi berburuk sangka sehingga mencari tempat perlindungan, mencari siapa yang dapat membantu dan mengeluarkanmu dari masalahmu, dengan melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, mempertuhankan selain Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, ucapkan itu. Nggak ada yang berhak disembah. Allah itu pencipta. Allah itu pemilik. Apa sih masalahmu? Sebesar apa masalahmu? Sedahsyat apa perkaramu? Apakah engkau berpikir Allah tidak mampu menolongmu? Ucapkan la ilaha illallah. Perbaiki tauhidmu. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadikanmu masuk ke dalam agama Islam. Menjadikan nyawamu, hartamu, kehormatanmu dihormati. Diharamkan untuk diganggu. Dan kalimat ini adalah kunci surga Allah Azza wa Jalla. Kalau surga yang kenikmatan dunia ini, kita lihat di sana ada surga dan neraka. Antum tahu di situ ada yang namanya pohon zakum di neraka. Kalau satu tetes dari zakum itu menetes di bumi ini, rusak semua kehidupan manusia. Satu tetes. Gimana kata Nabi SAW, yang makannya adalah zakum. Itu di sana. Dan untuk selamat dari zakum, dengan la ilaha illallah. Maka kalau bicara semua perkara dunia, ya Allah, ringan sekali Ustaz. Dibandingkan dengan perkara yang dahsyat di akhirat nanti, yang ternyata untuk selamat darinya, dengan mengatakan la ilaha illallah. Ucapkan itu dengan penuh keyakinan. Al-Azim, Allah yang maha agung. Allah yang maha besar. Al-Halim, Allah yang maha sabar, yang tabah, yang tidak mensegerakan memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat dosa. Allah masih memberikan kesempatan bagi hamba untuk bertobat. Itu Al-Halim. Dikasih waktu, dikasih tempo, mungkin dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita mengatakan itu. La ilaha illallah al-azimul halim. Kalau Allah mensegerakan
siksanya tatkala hamba berbuat dosa. Nggak akan ada ana dan antum di muka bumi ini. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak akan ada yang hidup di muka bumi ini. Kalau setiap manusia berbuat dosa, Allah langsung memberikan hukumannya dan mensegerakan sanksi buat mereka, kita nggak akan hidup. Ana dan antum nggak ada. Indonesia hanya tinggal nama. Tapi Allah memberikan kesempatan. Mungkin engkau sadar bahwa engkau pelaku dosa. Cukup itu doa Ustaz? Belum. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Kembali engkau katakan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nggak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Allah tuh Rabbus samawat. Engkau punya masalah di Indonesia. Jangan masalah di Indonesia. Engkau punya masalah di Amerika. Engkau punya masalah di Australia. Engkau punya perkara yang membuatmu gundah gulana di Afrika. Mungkin di Antartika, mungkin di bulan, mungkin di Mars, mungkin di Jupiter, di Pluto, mungkin di matahari. Siapa ya kira-kira ya? Ana ini punya masalah di Amerika. Engkau punya kenalan. Ana punya masalah di Australia. Mau Australia, mau Amerika, mau Afrika, itu milik Allah. Maka sebelum engkau melangkah mencari sebab, maka ucapkan La ilaha illallah Rabbus samawat. Allah tuh pencipta langit, planet-planet yang di sana yang jumlahnya miliaran. Itu milik Allah. Mentari, rembulan, awan, milik Allah. Yang menurunkan hujan, yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah. Dan Allah itu pemiliknya arsy. Subhanallah. Pemiliknya arsy yang agung. Ada ciptaan Allah namanya kursi. Kursi itu bumi ini. Seperti ya cincin yang ditaruh di padang pasir. Kecil sekali. Sedangkan arsy Allah seperti perbandingan bumi dengan kursi. Kursi dengan arsy Allah Azza wa. Jadi kalau kita benar-benar membaca ini zikir, ini doa dengan penuh penghayatan, antum akan melihat masalah antum kecil. Ahibati fillah, di riwayat Imam Muslim disebutkan kana idza hazabahu amrun. Nabi kalau ditimpa oleh masalah yang penting, perkara yang berat, yang membuat beliau jadi kepikiran. Di riwayat Imam Bukhari juga disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi mengatakan hasbunallah, cukup Allah buat kami, wa ni'mal wakil. Dia sebaik-baiknya pelindung, Allah itu. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Itulah ucapan Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di depannya api yang membara. Nabi Ibrahim, beliau mengajarkan kepada kita. Beliau sendirian pada waktu itu. Tidak ada yang menolong beliau. Yang ada kesepakatan dari kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah berbicara dengan api. Nah, api itu ciptaan Allah. Makhluk itu api. Dan Allah Al-Khaliq. Habati fillah. Kalau kita memikirkan solusi, maka kita akan memikirkan solusi sesuai dengan keterbatasan akal kita. Kita akan berpikir, mungkin caranya kayak gini. Mungkin caranya kayak gini. Mungkin caranya kayak gini. Nabi Ibrahim, terserah Allah caranya seperti apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada pelajaran penting jamaah. Bahwa Allah memberikan solusi dari yang tidak ada dalam pikiran manusia. Allah tidak menurunkan air hujan. Orang kan berpikir, oh mungkin saja api ini akan mati. Tatkala Allah turunkan hujan. Allah tidak menurunkan hujan. Allah tidak menurunkan salju. Allah tidak membuat air lautan mungkin menjadi tsunami yang memadamkan itu. Api enggak. Allah mengatakan kepada itu api, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Itu ketika seorang hamba mentauhidkan dirinya. Benar-benar menyerahkan semua masalahnya kepada Allah. Nggak ada bayangan fulan. Yang ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ada la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Ketika itu yang dia baca dengan penuh keyakinan, Allah selesaikan urusannya. Wa qalaha Muhammadun yaumal khandaq. Dan disebutkan, Nabi juga mengucapkan hal ini pada hari Khandaq. Pada perang Parit. Tatkala 10.000 tentara orang-orang musyrikin datang mengepung kota Madinah. Dan mereka menanti orang-orang Madinah menyerah. Karena nggak ada jalan keluar buat kota Madinah. Oke, penduduk Madinah menghalau orang-orang untuk masuk ke kota Madinah. Kata 10.000, nggak ada masalah. Kita akan bikin engkau tidak keluar dari tempat itu. Kecuali menyerahkan diri kepada kita. Mereka tahu. Pada waktu itu musim dingin. Nggak ada kurma yang berbuah. Sehingga makanan semakin berkurang. Selama sebulan penuh dikepung oleh orang-orang musyrikin. Lalu apa yang dikatakan Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hina qalu, ketika orang-orang berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika dikatakan kepada para sahabat, tuh musuh-musuh sudah bersatu padu, bersekutu untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata hal itu membuat mereka semakin beriman. Muslim itu semakin dipojokkan, semakin sulit jalan dia,
Semakin ditakut-takuti, imannya semakin naik. Kenapa? Karena dia memandang semuanya. Kalian apa? Kalian semua makhluk. Makanya jemaah, kita benar-benar harus belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika antum bersama Allah, makanya pernah anak katakan seorang yang berdoa mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة. Ya Allah, andai kata Engkau manis sama aku ya Allah, dan kehidupan ini pahit, gak peduli aku. Andai kata Engkau ridha sama aku ya Allah, dan orang-orang itu murka, mereka berkonspirasi untuk menyakiti aku, gak peduli aku sama mereka. Pokoknya hubunganku sama Engkau baik, dan hubunganku sama manusia buruk, biarin mereka. Mereka mau berbuat apa sama aku, biarin. Aku gak peduli. Idza sahha minkal wuddu. Kalau cintamu darimu benar ya Allah, semuanya jadi ringan. Semua yang ada di atas tanah akan kembali menjadi tanah. Maka nih, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali kepada Allah. Tatkala engkau susah, tatkala engkau mulai berpikir cari bantuan dari fulan. Ainallah. Yang selama ini engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa tatkala engkau susah la ilaha illallah engkau tinggalkan? Ahibati fillah. Kalau kita melihat judulnya kan Ustaz doa ketika dalam kesusahan, ketika dalam kegalauan. Tapi kan la ilaha illallah bukan doa, zikir. Memuji, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, bisa jadi zikir inilah pembuka doa. Engkau zikir dulu. Engkau kumpulkan dulu tauhidmu. Satukan dahulu harapanmu kepada Allah. Ulangi kembali ikrarmu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu, engkau silahkan minta. Terserah engkau mau minta apa setelah itu. Minta apa saja, terserah. Baca dulu itu tuh. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arshil azim. Kemudian sebutkan hajatmu. Ceritakan kepada Allah masalahmu. Kita kadang-kala datang mengadu kepada orang. Mengatakan aku punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Engkau pikir orang itu gak punya masalah? Engkau pikir orang itu bisa membantumu? Mungkin dia sekedar mendengarkanmu karena kasihan. Tapi kalau Allah, dia mampu. Maka mengadulah sama Allah SWT. Setelah engkau sebutkan zikir ini, maka baru setelah itu berdoa.
Jawaban yang kedua, bahwasanya doa itu bisa jadi jelas, tegas, memang meminta. Tapi bisa jadi sindiran. Ya, pujian buat orang yang mulia adalah permintaan. Sebagaimana sanjungan buat orang yang baik itu adalah permohonan. Kita udah bahas tuh, atau kita akan bahas tentang doanya Dhunnun, tentang doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di perut ikan, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Semua yang dipertuhankan itu batil, semua dusta, semua kebohongan ya Allah, kecuali Engkau. Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berdoa, memohon kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Ahibati fillah, disebutkan bahwasanya Abu Bakar bin Ali itu dipenjara. Kemudian dia bermimpi. Bukan dia yang bermimpi. Ada Abu Bakar Ar-Razi, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Abu Bakar bin Ali di penjara. Yang bermimpi Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi ketika bermimpi bertemu Nabi SAW, Nabi mengatakan, Qul li Abi Bakar bin Ali. Sampaikan kepada Abu Bakar bin Ali. Yad'u bidu'a'il karb alladhi fi sahihil Bukhari. Hendaklah dia berdoa, doa meminta kemudahan ya ketika orang ditimpa kegundahan yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, hatta yufarrijallahu anhu, agar Allah memberikan solusi buat dia, mengangkat kesukarannya, menyingkap kesulitannya. Di penjara dia. Qala fa asbahtu fa akhbartu. Pagi hari aku jumpain dia, aku kasih tahu. Maka dia langsung mengamalkan doanya Dhunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau doa yang kita baca hari ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil karim. Maka gak berapa lama dia sudah dikeluarkan dari penjaranya. Doalah. Ada orang-orang yang mendolimin orang lain. Yang engkau mungkin mau cari solusi dari mana? Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian disebutkan dalam kitab Fadlullah As-Samad bahwa Al-Walid ibn Abdul Malik, dia khalifah pada waktu itu, dia kirim surat kepada Uthman bin Hayyan. Dia mengatakan, Undur Al-Hasan ibn Al-Hasan. Engkau lihat Al-Hasan bin Hasan, fajlidhu mi'ata jaldah wa awqifhu linnas. Hukum dia dengan hukum dera 100 kali dan berdirikan dia di depan orang. Maka
dipanggilnya Al-Hasan bin Hasan untuk dihukum. Ketika sudah didatangkan untuk dihukum, berangkat kepada Hasan ini sepupunya, bukan sepupu dia 2 kali. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Ini cicitnya Rasul SAW. Mengatakan kepada cicitnya Nabi juga, apa kata dia? Dikatakan, Yabna am, wahai anak paman, takallam bi kalamil faraj, yufarrijillahu anka. Wahai anak paman, bacalah doa. Doa untuk disingkap dari kesulitan, dari kegundahan. Allah akan berikan solusi. Allah akan singkap kesulitan. Maka dia membaca yang tadi kita baca. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Faqalaha farafa'a ilai Uthman ra'sah. Ketika dia membaca itu, Uthman ibn Hayyan yang diperintahkan untuk menghukum Al-Hasan ibn Hasan, dia mengangkat kepalanya melihat kepada wajahnya Al-Hasan ibn Hasan. Lalu dia mengatakan, Ara wajha rajulin kudhiba alaih. Aku melihat wajah orang yang difitnah. Iya. Artinya ada omongan-omongan gak enak tentang Hasan bin Hasan. Kayaknya ada yang menfitnah dia. Fasa'aktubu ila amiril mu'minin bi'udhrihi. Maka aku akan kirim surat kepada Amirul Mukminin, menulis alasannya, lalu dibebaskan dia. Padahal sudah mau dihukum, mau dipecut 100 pecutan. Hebat. Doa ini tanpa cerita ini, kita tahu doa ini benar. Ini bukan doa yang dibuat-buat lalu kita membuat cerita ya, fadilahnya ini itu bukan. Ini doa fadilahnya sahih, sabit dari Nabi SAW dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kami menceritakan ini agar kita semakin yakin bahwa doa ini sudah diamalkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan kemudahan kepada beliau. Diamalkan para sahabatnya, diamalkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Wa qala Al-Hasan bin Basri, dia berkata, arsala ilayya al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf ini salah satu contoh pemimpin yang zalim. Penguasa yang bertindak semena-mena. Dia kirim orang untuk jemput aku. Ruwet lah urusannya sama pemimpin yang zalim kayak Hajjaj ini. Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang soleh. Ya kadang kala ada orang yang gak suka, dia difitnah. Ketika aku dipanggil oleh Al-Hajjaj, aku mengatakan la ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah wa tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Dia mengatakan la ilaha illallah al-halim, Allah yang maha tabah, Allah yang maha mulia, maha suci Allah, maha banyak berkahnya Allah. Dialah Allah pemilik arsy yang besar, yang agung. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabb alam semesta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah berangkat. Dia jumpain Al-Hajjaj, sampai ke tempatnya Hajjaj. Wallahi laqad arsaltu ilaika wa ana uridu qatlak. Kata Hajjaj, demi Allah,
Aku mengirim orang untuk menjemputmu. Dalam hatiku aku ingin membunuhmu. Fala antal yawm ahabbu ilayya min kada wa kada. Demi Allah, engkau sekarang lebih aku cintai dari ini dan ini. Di lafaz lain dikatakan, sal hajatak. Engkau sebutkan, aku kepingin apa. Ahibati fillah. Siapa yang mampu berhadapan sama Allah Azza wa Jal? Siapa? Hati manusia itu baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan semau Allah Azza wa Jal. Lalu antum gak percaya sama Allah. Yang hari ini mungkin membencimu, memusuhimu. Besok bisa jadi dia cinta kepadamu. Ahibati fillah. Maka ya hendaklah kita baca. Kalau antum percaya jemaah. Ahibati fillah. Naam. Kemudian di hadis nomor 701. Di sini disebutkan قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا فقال نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Taib, Abdurrahman ibn Abi Bakrah, putranya sahabat Abu Bakrah. Dia berkata kepada ayahandanya, wahai ayahanda, aku biasa mendengarmu setiap pagi. Engkau berdoa, mengatakan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku di tubuhku. Nih kalau bicara doa, doa kuruna. Orang kan paling senang kalau dikatakan doa supaya selamat dari COVID. Baca nih doa. Yang diminta pertama, ya Allah berikan afiah, keselamatan, kesembuhan di badanku. Bukan cuma pakai masker. Ini anak dengar bapaknya baca doa ini. Ya Allah berikan kepadaku keselamatan di tubuhku, di pendengaranku, di penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau baca itu 3 kali. Ketika pagi dan ketika sore. Wataku, dan engkau juga membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri
La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Minta keselamatan dan kesembuhan untuk tubuh, untuk pendengaran dan penglihatan. Kemudian, minta perlindungan kepada Allah dari kekufuran dan dari kefakiran. Apalagi di zaman sekarang banyak orang murtad. Minta perlindungan sama Allah. Minta perlindungan dari azab kubur. Lalu mengatakan, La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Apa kata ayahandanya, kayak kata bapaknya, kata Abu Bakar, Na'am ya bunayya, betul wahai ananda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihna. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan itu, membaca hal itu, dan aku ingin mencontoh dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini para sahabat Nabi. Nggak sembarangan beramal. Nggak sembarangan berzikir. Tapi benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang anak memperhatikan bapaknya, lalu bapaknya mengatakan seperti ini loh Nabi ngajarkan. Kemudian sang bapak mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang kesusahan, doa orang yang sedang gundah gulana, yang sedang galau, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Lihat nih jemaah. Orang kalau susah, bingung dia. Kalau menyerahkan kepada dirinya urusannya, bunuh diri dia. Nggak mampu dia untuk menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan ini. Maka Nabi mengajarkan doa-doa orang yang dalam kesulitan, doa orang yang sedang gundah, yang sedang galau. Mengatakan, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Rahmatmu. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Tarfata ain, sekedip mata pun. Nggak ada orang, oh hari ini aku akan berusaha sendiri tanpa minta pertolongan Allah. Sekedip mata pun jangan engkau tinggalkan aku ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki urusanku semuanya. Perbaiki semua urusan. La ilaha illa. Kembali jemaah. Isinya tauhid, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Kita harus sadar. Allah menciptakan manusia lemah. Penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Maka gimana caranya supaya antum jadi kuat, supaya antum tegar menghadapi banyak masalah? Bergantunglah kepada Allah Azza wa Jal. Engkau ucapkan la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekedip mata pun. Sebagian kita mengatakan, aku. Engkau siapa? Itu yang mengatakan aku, Fir'aun. Yang mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah tenggelamkan di lautan. Allah nggak apa-apain dia. Diapain Fir'aun? Dipukulin nggak? Dibikin itu lautan menyatu kembali, tenggelam dia dengan ratusan ribu bala tentaranya.
Yang biasa mengatakan aku. Siapa engkau? Apa yang kau miliki? Ada bintang 4 mungkin di pundakmu. Ada banyak harta yang mungkin berada di berangkasmu. Lalu engkau lupa sama dirimu. Fir'aun selesai. Contoh penguasa yang zalim. Contoh yang mengatakan saya. Atau engkau akan meniru Qarun. Contoh konglomerat yang sombong, yang sok, yang congkak. Yang mengatakan innama utituhu ala ilm indi. Aku ini seperti ini karena aku punya ilmu. Cerdas. Punya otot. Berkarya, bekerja. Fir'aun ditenggelamkan di lautan, Qarun ditenggelamkan di tanah. Nggak ada lautan. Tanah itu terbelah, tenggelam juga. Sama-sama ditenggelamkan. Tapi yang satu di dalam tanah, Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidaril. Jangan suka ngomong aku. Tapi sering-sering ngomong anta ya Allah. Engkau ya Allah. Allahumma rahmataka arju. Bukan jabatan. Bukan kedudukan. Bukan. Engkau ya Allah. Rahmataka arju. Aku duduk di sini karena engkau. Ya aku punya masalah. Aku tahu engkau bisa menyelesaikan. Fala takilni nafsi tarfatai. Sekedip mata pun jangan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, semuanya ya Allah. Kenapa? Nggak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Yang bisa bantu cuma engkau. Itu doa orang yang sedang kesusahan. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini. Nomor 702. Imam Bukhari mengatakan. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Abdul Malik. Ibn Khattab, Ibn Ubaidillah, Ibn Abi Bakrah, قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن Abbas. Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda al-karb. Nabi alaihi salatu wasallam berkata tatkala dalam kondisi gundah, ada masalah yang menimpa yang membuat beliau jadi terbebani dengan masalah tersebut, beliau mengatakan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, Allahumma asrif syarrah. Beliau membaca la ilaha illallah al-azim al-halim, sama seperti yang tadi di hadis pertama. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kalau kita lihat ya jamaah, kita renungkan tuh ucapan al-azim, Allah yang maha agung. Al-halim, Allah yang maha tabah, yang tahu kita banyak dosanya. Ya Allah, jangan dikasih adab kita ya Allah. Kemudian baca la ilaha illallah, nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Rabb Arsy. Rabbnya Arsy, bukan bumi yang kecil. Bukan alam semesta ini. Bukan hanya itu, tapi Arsy yang maha agung. Yang Arsy itu kalau dibandingkan bumi dan langit ini kecil. Jamaah. La ilaha illallah rabbus samawat. Allah lah rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbnya, pemiliknya langit-langit dan bumi. Dan pemiliknya Arsy yang mulia. Ya Allah, palingkan dari aku kejahatannya. Sebutkan hajatmu setelah itu. Ahibati fillah, maka ketika seorang mukmin mengembalikan semua permasalahan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan selesaikan urusan.
Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas, lam tusadda faqatu." Barang siapa yang datang kepadanya kesulitan, masalah ekonomi yang biasanya membuat gundah ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari solusi dari manusia. Maka kesengsaraan dia tidak akan terselesaikan. Kefakiran dia, kebutuhan dia nggak akan terpenuhi. Tapi kalau dia turunkan kepada Allah, nih ya Allah, la ilaha illa anta, hanya engkau yang bisa nolong aku. Nggak lama lagi Allah akan selesaikan urusan. Apakah kita masih ragu dengan Allah, pemilik alam semesta ini? Antum masih lebih yakin dengan hartamu, dengan relasimu, dengan lobby-lobbymu, dengan kekuasaanmu? Perbaiki keimanan kita jemaah. Semoga Allah memberikan keimanan kepada kita yang sempurna dan menemani kita keimanan itu tatkala ajal menyebut kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan doa dalam kondisi gundah, galau, tertimpa masalah yang membuat kita kebingungan menghadapinya, maka kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan kami sampaikan bahwa siaran ini kami pancarluaskan dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat dari hamba Allah di Rantau Prapat di Sumatera Utara. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita bisa merasakan doa kita didengar oleh Allah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Apakah antum tidak pernah melewati masa-masa sulit, kemudian antum berdoa dan Allah mengabulkan doamu? Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia memberikan dari apa yang kalian pinta. Dan Allah Azza wa Jal telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan Rasul SAW juga mengatakan, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memohonlah kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan sama Allah. Maka kalau bicara bagaimana kita merasakan, ya Allah, Allah yang kasih nikmat sama kita. Sepanjang antum hidup, berapa kali antum berdoa, berapa banyak antum berdoa, dan Allah kabulkan doa antum. Allah kasih. Kepingin kuliah di sini, alhamdulillah. Kepingin kerja sini, mungkin gak diterima, dikasih kerjaan yang lain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya kita harus yakin. Kayak dari awal kita bicara tadi tentang la ilaha illallah. Ketika antum meyakini bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ikhlaskan doamu untuk Allah, Allah akan kabulkan. Bukankah iblis yang terlaknat, dia meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, dia mengikhlaskan doanya, meminta kepada Allah agar dia ditangguhkan masa hidupnya sampai hari dibangkitkannya manusia, sampai kiamat. Allah kabulkan doanya. Qala innaka minal mundharin. Cerita orang-orang musyrikin yang berada di atas perahu, di atas kapal, tatkala datang badai,
datang ombak dari segala arah yang menggoyang itu kapal. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa mohon kepada dengan ikhlas hanya kepada Allah. Allah kabulkan. Padahal mereka orang-orang musyrikin. Ketika mereka berdoa ikhlas, Allah kabul. Maka antum harus yakin. Terus Ustadz kadangkala ana udah berdoa lama Ustadz. Tapi kok kayaknya nggak didengar. Yang pertama bisa jadi syarat dan ketentuannya engkau belum penuhi. Udah Ustadz. Mungkin kau terburu-buru. Kan nggak boleh terburu-buru. Enggak Ustaz, ana nggak terburu-buru. Apakah kau sudah tahu bahwa jawaban dari doa itu bukan harus yang kau pinta yang diberikan. Allah akan berikan 1 dari 3 hal. Janji Allah. Yang dipinta dikasih. Mungkin nggak langsung dikasih. Allah akan berikan kepadamu pada saat engkau membutuhkannya. Yang kedua, Allah palingkan musibah yang akan menimpa. Yang sepadan dengan permohonan. Yang ketiga, doamu akan dikumpulkan jadi pahala-pahala buat engkau. Nggak ada ruginya. Pasti dikabulkan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Dari Bapak Yudi, tidak disebutkan di mana tempatnya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana agar kita diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, sedangkan kita berdurhaka kepada ibu kita, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya jemaah. Sejatinya kita tahu dosa yang terbesar setelah melakukan kesyirikan adalah durhaka kepada orang tua. Ketika Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Jalla Jalla. Yang kedua adalah wa uququl walidain. Dan durhaka kepada orang tua. Apalagi durhaka kepada ibu. Ma min dhanbin. Ingat. Sabda Nabi SAW. Ma min dhanbin. Ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uqubata fid dunya. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia. Ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Bersama yang disimpan di akhirat hukuman buat dia daripada dosa al-baghyu wa uququl walidain. Berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Lalu gimana Ustaz? Ana mau tobat. Bukankah Allah menerima hamba-hamba yang bertobat? Iya, Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tapi kita tahu syarat tobat itu selain menyesali, meninggalkan, kemudian bertekad untuk tidak ngulangi, ada syarat yang keempat. Yaitu syarat yang berhubungan sama manusia. Dosa ini sesama manusia. Kita suruh minta maaf. Kalau berkaitan dengan harta, kita balikin itu harta. Atau kita minta dihalalkan. Sekarang gimana kalau ibu udah meninggal dunia? Kalau ibu masih hidup, kita bisa minta maaf. Tapi kalau ibu tidak memaafkan, itu hak ibu. Dan kau tahu ridallah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Kalau masih hidup, maka segera engkau minta maaf. Duduk pijetin kakinya.
cuci kaki ibu, minta maaf sama dia, berusaha untuk berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka berat bagi engkau, berat. Karena udah selesai, orang itu udah meninggal dunia. Maka engkau banyak bertobat kepada Allah, perbanyak amal soleh, berbuat baik untuk orang tua, beristighfar buat orang tua, bersedekah buat orang tua. Semoga kebaikan-kebaikanmu itu dapat menghapuskan dosa orang tua dan membuat orang tua semoga pada hari kiamat ridho kepadamu nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Tafadhol. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Di Ibu Cucu dari Lampung Timur. Oh, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Saya hidup di Lampung. Tapi orang tua saya di Jawa. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Baik, kita berikan kesempatan kepada penelpon berikutnya. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Riau. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Berhubung di saat waktu yang dimustajab untuk berdoa, Ustaz, di malam hari itu kan diperintahkan apabila kalian mendengar suara ayam berkokok, maka berdoalah. Misalnya doa itu dikabulkan. Dan saya kalau sholat malam itu selalu mengintai waktu-waktu seperti itu. Apakah dengan mengintai waktu seperti itu, apakah dibenarkan untuk saya melakukannya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya dua pertanyaan ini bisa dijawab sekaligus Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Ucu tadi di Lampung Timur terkait jarak antara dia dan orang tuanya. Dan pertanyaan dari Ibu di Riau ini. Tafadhol Ustadz. Naam, barakallahu fikum. Iya. Jadi pertanyaan Ibu tadi yang terputus ya berkaitan dengan jarak antara anak sama orang tua. Beliau ada di Lampung, orang tuanya ada di Jawa. Kalau ibu penanya ikut suami, maka itu menjadi haknya suami. Karena perempuan setelah menikah itu, surga dan nerakanya adalah suami. Kewajiban dia berbakti sama orang tua tetap, tapi penuh keterbatasan. Kalau suami kerja di Lampung dan suami yang mengajak ke Lampung, ya sudah, mau tidak mau dia ikut sama suami. Tapi kalau ternyata kemauan dia di Lampung, ada perempuan yang mungkin berangkat ke Lampung karena dinas kerja. Sedangkan orang tuanya sebenarnya tidak mengizinkan. Kalau orang tua tidak mengizinkan, wajib dia pulang. Terus kerjaan tinggalkan. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Bagaimana kisah para sahabat yang meninggalkan orang tuanya untuk berjihad, bukan untuk cari makan, untuk cari surga Allah Azza wa Jal. Ketika ditanya, bagaimana orang tua memberikan izin enggak Rasul? Enggak ngasih izin orang tuaku. Bahkan aku tinggalkan keduanya menangis. Apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima, balik engkau ke orang. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Maka hendaklah engkau membuat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan, maka bentuk kebaktian itu ya ketika punya waktu untuk pulang, segera pulang. Ketika nggak bisa pulang, kau bisa by phone. Sekarang bisa video call, bisa kirim hadiah. Mungkin orang tua ya suka makan bakso, kita tahu ada penjual bakso di sana, kita bisa belikan online, kirim ke orang tua kita. Sekali-kali kita
kasih surprise ya hadiah-hadiah yang mengejutkan buat orang tua kita, yang menyenangkan keduanya, sambil terus mendoakan orang tua kita. Saya berkaitan dengan pertanyaan ibu yang di Riau tadi di Lampung, yang kedua ini berkaitan dengan di Riau, tentang ketika mendengar suara kokok ayam di malam hari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya malaikat itu dilihat oleh ayam di malam hari sehingga dia berkokok. Dan Nabi SAW menyebutkan ketika mendengar suara ayam berkokok itu, fas'alullaha min fadlihi. Mintalah kalian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan. Karena dia melihat malaikat. Ada sebagian ulama yang berpendapat sebenarnya bukan hanya di malam hari kokok ayam itu. Di siang hari pun, ya, ketika mendengar suara ayam berkokok, hendaklah dia berdoa. Ini difahami oleh sebagian ulama. Baik, ketika ibu tadi dikatakan dia mencari waktu ayam itu berkokok. Ketika ayam berkokok dia berdoa memohon kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi juga nggak perlu nunggu ayam berkokok. Jangan sampai mau doa ditungguin. Enggak, engkau berdoalah. Makanya sebagian ulama ketika membaca sesuatu, mamanya lagi baca Quran ya, kemudian dengar suara ayam berkokok, kita berhentikan baca Qurannya sampai berhentinya, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT, nggak ada masalah. Seperti itu. Tapi nggak perlu menunggu ayam berkokok berdoa. Apalagi di sepertiga malam akhir yang memang sudah dikatakan itu waktu mustajab. Kadangkala memang kita nggak terlalu malam. Kita kan kadangkala jam sekarang nih, jam 9:30, toto dengar ayam berkokok. Ada apa ya? Ya udah, engkau berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya berdoalah kepada Allah di waktu-waktu mustajab, tapi nggak perlu nunggu. Tapi ketika terjadi mendengar suara ayam berkokok, silahkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu salah satu waktu mustajab. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya untuk dua penanya, Ibu di Lampung dan di Riau. Untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Agus di Sumatera Utara. Pertanyaannya Ustaz, kakak saya meninggal dunia sewaktu melahirkan dan anaknya pun meninggal juga. Pertanyaannya Ustaz, apakah termasuk mati syahid dan ditempatkan di surga? Dan apakah dosa-dosa yang lalu itu terampunkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Iya jemaah. Di antara ini bicara mati syahid. Jadi syahid itu sebenarnya adalah untuk yang meninggal dalam peperangan. Tapi ada syahid nanti di akhirat, dia insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar seperti orang yang mati syahid. Di antaranya adalah wanita yang meninggal dunia tatkala melahirkan. Wanita yang orang yang tenggelam itu termasuk yang syahid. Orang yang mati dalam kondisi sakit perut itu masuk syahid ya. Kita harapkan pahala buat dia. Sehingga kalau dikatakan apakah dosa-dosanya akan diampuni, kita harapkan itu. Ahibati fillah. Namun kita perlu ketahui, dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita tahu dosa besar diperlukan taubat, memohon ampun sama Allah SWT. Baik. Kemudian dosa itu juga dari sisi kepada siapa kita melakukannya, ada dua. Kepada Allah Azza wa Jalla atau dosa kepada manusia. Rasulullah SAW berbincang tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu diampuni dengan awal tetesan darahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan kecuali hutang. Kecuali utang.
nggak diampuni. Para ulama menyebutkan utang ini sebagai salah satu contoh sebenarnya. Jadi semua yang berkaitan dengan dosa kepada manusia itu nggak akan diampuni dengan dia mati syahid. Bukan berarti selesai urusannya dengan manusia, enggak. Dia bisa dituntut, dia masih. Makanya Nabi SAW ketika berbincang tentang hutang, ya, beliau pernah mengatakan sambil memegang dahinya, mengatakan, apa nih hukuman yang begitu dahsyatnya, kata Nabi SAW. Sahabat sampai takut. Lalu beliau SAW mengatakan, "Lau anna rajula qutila fi sabilillah." Andai kata ada orang yang terbunuh di jalan Allah SWT dan dia punya utang, kemudian dia dihidupkan, kemudian dia terbunuh lagi, kemudian dia dihidupkan, kemudian dia berperang lagi, mati lagi di jalan Allah SWT, dia nggak akan diampuni apabila dia masih punya utang. Dia nggak masuk surga ketika dia masih menanggung utang. Maka seperti itu berkaitan dengan saudaranya yang meninggal ketika melahirkan, maka tolong, ya semoga kita harapkan dosa-dosa dia diampuni sama Allah SWT. Tapi yang perlu ditekankan masalah dosa dia kepada makhluk. Kita perlu minta maaf, mungkin dia punya utang, punya tanggungan ya kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi jemaah, tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan berdoa ketika mendengar suara ayam berkokok. Para ulama menjelaskan. Jadi memang Nabi SAW dalam hadis disebutkan bahwasanya ayam berkokok itu melihat malaikat. Namun ternyata disebutkan nggak selalu gitu. Nggak selalu dia melihat malaikat. Kadang-kala berkokok karena hal lain sebenarnya. Tapi kita berdoa, ya udahlah, kapan dengar ayam berkokok berdoalah. Minta sama Allah SWT. Dengan harapan suatu saat kita doanya itu memang betul ketika ayam itu melihat ayam berkokok. Jadi selalu kita berdoa dengan harapan suatu saat sesuai dengan waktu ayam itu melihat malaikat kemudian dia berkokok. Ini berkaitan dengan doa. Jadi tadi nggak harus nunggu malam hari ketika kita duduk-duduk dengan ayam berkokok, ya udahlah berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia ngelihat malaikat, bisa jadi nggak ngelihat malaikat, tapi yang jelas kita terus berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kayaknya itu pertanyaan terakhir tadi jamaah. Karena rasa udah larut malam. Hadza wallahu a'lam. Anda kembalikan kepada teman-teman di pusat. Jazakumullahu khairan.